Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, arus balik kendaraan wisatawan meninggalkan kota Bandung di gerbang tol Paster terpantau padat merayap. Kemacetan panjang lebih dari 3 km terjadi dan kondisi arus lalu lintas di kota Bandung sendiri masih terpantau padat. Bahkan terjadi antrean panjang kendaraan yang mencapai 3 km. Antrian panjang kendaraan menuju gerbang tol Paster mulai terlihat dari jembatan layang Pasupati. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Korban tewas dalam kecelakaan kapal wisata di Pulau Tikus, Bengkulu terus bertambah. Sementara tim SAR menemukan fakta bahwa jumlah penumpang dan ABK KM3 Putra mencapai 107 orang, bukannya 104 seperti yang dilaporkan sebelumnya. Sempat dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu, satu korban kecelakaan kapal motor 3 Putra atas nama Sylvia Alfionita menghembuskan nafas terakhir. Jenazah korban langsung dibawa ke kampung halamannya di Desa Sambirejo, Rejang Lebong, Bengkulu. Dengan meninggalnya Sylvia, korban meninggal menjadi 8 orang, sementara 13 lainnya masih menjalani perawatan. Dari hasil pemeriksaan sementara, kecelakaan disebabkan oleh kapal yang mengalami mati mesin, miring hingga terbalik. Kapal tiba-tiba mengalami mogok atau mati mesin, sehingga saudara di Betok menyuruh ABK untuk mengisi bensinnya. Tak selang lama terjadilah mogok mesin sebanyak 2 kali kejadian. Saat terjadi lagi mogok mesin yang ketiga kalinya, kapal dalam kondisi mati tiba-tiba berada dalam posisi miring dan terbalik. Selain itu, tim SAR gabungan juga menemukan bahwa jumlah penumpang dan ABK kapal yang sebelumnya terdata 104 orang ternyata 107 orang, dengan keterangan penumpang berjumlah 101 orang, ABK dan nakoda 6 orang. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya kapal wisata yang berlayar dari Pulau Tikus terbalik pada Minggu sore di perairan pantai Malaberu, Bengkulu. Kapal yang membawa 107 penumpang ini sempat mati mesin 3 kali sebelum akhirnya dihempas ombak dan terbalik. Kecelakaan kapal motor 3 Putra yang menelan 8 korban jiwa diduga disebabkan cuaca ekstrim serta mesin kapal mati. Selain itu, muatan kapal juga diduga overload. Sebelum terbalik, kapal sempat hilang keseimbangan. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara serta RSUD Kota Bengkulu. Saat kejadian, kapal yang mengangkut 101 wisatawan, 5 ABK, dan 1 nakoda baru saja berwisata ke Pulau Tikus. Pihak berwenang masih berupa mengumpulkan data dan melakukan pendapatan terhadap para korban. Dari Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, korban tanah longsor di Jalan Belimau, Samarinda bertambah. 2 korban terakhir ditemukan meninggal dunia tertimbun tanah setebal 8 meter. Pencarian korban yang dilakukan sejak Selasa pagi akhirnya membuahkan hasil. 2 korban yang dilaporkan hilang akhirnya ditemukan di atas kasur setelah 4 ekskavator dikerahkan. 2 korban yang merupakan kakak adik ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sejahrani, Samarinda. Dengan ditemukannya kedua korban, maka pencarian korban tanah longsor di Jalan Belimau, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda dihentikan. Hari ini telah ditemukan semua. Hari ini kita temukan 2 dan saat ini sedang dibawa ke rumah sakit umum untuk penanganan dan sesuai prosedur yang ada. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda mengakibatkan bencana longsor. Sebanyak 4 rumah warga tertimbun dan 4 warga menjadi korban, di mana 4 diantaranya meninggal dunia. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Wirya, iNews melaporkan.
Pemirsa, viral di media sosial, video seorang TKW asal Jember, Jawa Timur ditemukan dalam peti es oleh kepolisian Hanoi. Yang membuat heboh, TKW wanita ini ternyata masih hidup meski di dalam peti selama 2 hari. Viral di media sosial, sebuah video seorang TKW asal Jember bernama Sri Wahyuni ditemukan dalam peti es oleh kepolisian Hanoi dalam sebuah paket kiriman. Setelah dilihat, ternyata TKW tersebut bekerja di Kamboja secara ilegal. Dalam keterangan disebutkan Sri Wahyuni adalah TKW yang dikabarkan hilang oleh keluarganya tahun 2024 saat bekerja di luar negeri sejak tahun 2023. Menanggapi kabar tersebut, Kepala Tenaga Kerja Jember mengaku sejauh ini pihaknya belum mendapatkan konfirmasi. Mestinya Roy Suryo ini yang tahu ini, para ahli-ahli IT itu. Kalau saya kan tidak bisa memastikan bahwa itu benar apa tidak, itu bagaimana dan lain sebagainya kan belum. Tapi yang pasti kita pemerintah ketika sudah menyebut KBRI tentunya dari sana langsung berkomunikasi dengan Menteri P2MI minimal ya. Pak Karding minimal sudah sounding kita untuk segera diurus itu perpulangannya kan seperti itu. Kendati demikian, pihak Disnaker Jember akan terus melakukan pelacakan TKW tersebut berangkat secara non-prosedural. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, tren lapor Kang Deddy Mulyadi tidak hanya diikuti oleh para orang tua, namun juga diikuti oleh anak-anak. Seperti halnya pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, di mana sang anak melaporkan ibunya ke Deddy Mulyadi karena kerap bermain handphone. Kang Deddy, ini Kang Deddy nih ada yang belum mandi nih. Terus yang nih Kang Deddy nih, tuh lihat tuh. Tren lapor Kang Deddy Mulyadi semakin ramai. Tak hanya diikuti oleh para orang tua, tetapi juga anak-anak. Seperti halnya baru-baru ini anak pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad, melaporkan ibunya ke Kang Deddy Mulyadi. Lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram @raffinagita1717, Rafathar melaporkan sang ibu atau yang kerap disapa Mama Gigi lantaran balas mandi, balas makan, dan kerap main handphone. Dan bahkan Rafathar sendiri meminta Kang Deddy Mulyadi untuk menjemput ibunya ke barak militer. Kang Deddy, ini Kang Deddy nih ada yang belum mandi nih. Terus yang nih Kang Deddy nih, tuh lihat tuh. Nah, bucang gini, belum mandi. Jorok banget nih Kang Deddy nih. Bawa aja. HP mulu Kang Deddy nih, lihat nih Kang Deddy nih. Parah banget Kang Deddy. Kang Deddy tuh lihat. Harusnya mama tuh minum kopi di Kang Deddy lihat deh, Kang Deddy tuh parah nih. Kamu harus lagi minum kopi di Shanghai, tapi nanti mama ke militer aja, ke militer nih. Video ini kemudian diunggah kembali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lewat akun Instagram pribadinya. Unggahan ini pun langsung mengundang beragam komentar dari netizen. Seperti diketahui, program barak militer yang diinisiasi oleh Deddy Mulyadi diterapkan untuk remaja bermasalah yang bertujuan membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri sebagai generasi penerus bangsa. Meski menuai pro dan kontra, program ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak, bahkan menjadi viral di media sosial hingga muncul tren laporkan Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya lapor Gubernur Deddy Mulyadi untuk dibawa ke barak TNI kini jadi tren di media sosial. Sejumlah orang tua menggunakan cara tersebut untuk mendisiplinkan anaknya. Anak-anakku nggak mau mandi. nggak mau mandi. Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Nggak mau makan. Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Nggak mau tidur Siapa juga, yang semua susah dia, Pak. bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Ini juga nih Pak. Anak perempuan ini terlihat ketakutan saat sang ibu menunjukkan video Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang sedang membahas anak nakal. Ia semakin panik ketika dalam video Demul berkata akan menjemput anak nakal yang tak patuh dengan orang tua. Makan, Semua dia, Pak. malas ke sekolah, awas loh.
Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Anak ini akhirnya menangis karena tak mau dijemput Demul dan takut dibawa ke barak militer. Jangan main HP ya. Sekali lagi, jangan main HP. Nanti kalau main HP terus nggak bisa dilarang, marah-marah sama papa dan mamanya, papi dan maminya. Tak ketinggalan, orang tua yang anaknya terlalu sering bermain HP juga menggunakan video Demul untuk mendisiplinkan sang anak. Diambil nih, yang cantik dan yang gantengnya dibawa nanti. Anak perempuan ini pun terlihat ketakutan dan tak mengaku kalau ia sering bermain handphone. Kang Deddy datang ke sana. Enggak main HP. Pak Deddy, nyok HP Pak Deddy. Nah, kalau nyok HP. Pak Deddy. Semakin banyak orang tua yang menggunakan Demul untuk mendisiplinkan anak, mulai dari menghentikan anak main game online atau bermain HP, hingga menyuruh anak belajar. Siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Si Zio sama si Raja. Anak-anakku nggak mau makan. Nih si Zio nih Pak nih yang nggak mau makan. Tidur. Dua bocah lelaki ini juga menangis karena diadukan ke Demul akibat susah mandi dan makan. Jajan terus. Kalau disuruh tidur ya. Awas ya. Kalau sampai melawan orang tuanya. Tuh, nggak boleh melawan. Setelah diperlihatkan video Demul, kedua bocah ini pun menurut. Mau si Raja sama Jo.